Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari satukan hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Datang dengan rasa syukur akan kasih karunia, akan rahmat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Katakan, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, sebab kemuliaan-Mu pulihkanku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Demikian kerinduan hati akan memuliakan-Mu Tuhan. Bimbing oleh kebenaran firman sebentar kami renungkan. Untuk hidup kami berkenan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita tiba pada Matius pasal 26 ayat 6 sampai dengan yang ke-13. Judul perikop Yesus diurapi. Kita tinggalkan khotbah-khotbah tentang akhir zaman. Kita masuk dalam kisah-kisah tentang penyaliban Yesus. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Amin. Peristiwa Yesus diurapi seorang wanita. Wanita ini di Injil bagian lain, di Markus, di Yohanes disebut sebagai Maria. Kemungkinan Maria Magdalena. Apa yang dilakukan Maria sebetulnya adalah semacam nubuatan, persiapan. Biasanya Yesus katakan di ayat 12, persiapan untuk penguburan Yesus, karena Yesus akan menghadapi salib. Tapi saya tidak membahas tentang itu lebih jauh. Saya mau membahas sikap Maria dalam mengurapi Yesus. Yang pertama, Maria melakukannya dengan sangat royal. Ia mengurapi Yesus menggunakan minyak narwastu murni. Itu ditulis di Yohanes 12 ayat 3 yang jumlahnya setengah kati. Setengah kati itu sama dengan setengah liter. Yang harganya itu sekitar 300 dinar. Itu juga ditulis di Markus 14 ayat 5, Yohanes 12 ayat 5. Kalau 1 dinar adalah upah buruh dalam bekerja dalam sehari, maka 300 dinar hampir serupa dengan upah buruh 1 tahun. Jadi minyak ini minyak yang mahal. Lalu cara mengurapinya dengan dicurahkan. Ya, di ayat 7 dikatakan dicurahkan dengan apa? Memecahkan leher botol dari minyak ini. Biasanya leher botol minyak wangi, minyak narwastu itu lehernya mengecil supaya keluarnya itu sedikit demi sedikit. Tapi ini dipecahkan leher botol itu sehingga minyak itu tercurah. Ada nilai rohani di sini, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara memberikan sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, apakah saudara hitung-hitungan? Kita memberi yang pas-pas saja atau kita memberi ya dengan royal kepada Tuhan? Biasanya gadis-gadis Israel, gadis-gadis Yahudi itu menabung sedikit demi sedikit untuk membeli minyak ini dan dipersiapkan untuk hari pernikahannya. Tetapi minyak yang paling berharga bagi seorang gadis Israel ini diberikan kepada Yesus. Tidak hitung-hitungan. Suatu pemberian tidak pernah betul-betul merupakan suatu pemberian kalau kita dapat mengusahakannya dengan mudah. Suatu pemberian betul-betul adalah suatu pemberian kalau ada pengorbanan di balik pemberian itu. Dan kalau kita memberikan jauh lebih banyak dari kemampuan kita. Mengapa Maria memberi dengan begitu royal?
Tentu alasannya jelas karena di dalam dirinya ada kasih kepada Yesus. Dia mengasihi Yesus dan dia wujudkan melalui minyak yang dia urapi kepada Yesus. Memberi dengan royal belum tentu menunjukkan adanya kasih, tetapi kalau seseorang itu benar-benar mengasihi, maka pasti ia akan memberi dengan royal. Yang kedua, Maria melakukannya dengan kerendahan hati. Karena di Yohanes pasal 13 ayat 3, peristiwa yang sama dalam paralel itu diceritakan di sana. Dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dia menggunakan mahkota dirinya, yaitu rambutnya, menunjukkan sikap kerendahan hatinya. Ada banyak orang memberi persembahan kepada Tuhan, tetapi dengan sikap yang sombong, yang pamer, kebanggaan sendiri, tidak dengan rasa rendah hati. Tetapi dalam peristiwa ini kita melihat contoh bagaimana memberi kepada Tuhan, yaitu memberi dengan kerendahan hati. Karena sesungguhnya seluruh kehidupan kita adalah kasih karunia anugerah daripada Tuhan. Terlebih kalau kita menyadari keselamatan yang Tuhan telah beri. Hal yang lain dari kisah ini, kita melihat ada kritikan dari murid-murid Yesus. Di ayat 8 dikatakan, melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Ini satu peringatan bagi kita, walaupun kita melakukan sesuatu yang benar bagi Tuhan, bukan berarti selalu mendapat pujian. Ada kalanya justru mendapat kritikan, bahkan dari orang-orang yang penting. Di sini murid-murid, rasul-rasul yang mengkritik. Tetapi perlu saudara ketahui, bila saudara yakin bahwa apa yang saudara kerjakan adalah untuk memuliakan Tuhan, jangan jadi takut dan kemudian mundur untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan yang memuliakan Tuhan. Kalau saudara melakukan satu perbuatan karena kasih saudara kepada Tuhan, jangan takut, terus maju. Mengapa rasul-rasul mengkritik Maria? Karena mereka berpikir dengan logika. Mereka berpikir hal itu satu perbuatan pemborosan. Tetapi Yesus membela. Mengapa menyusahkan Maria? Ya, artinya apa? Boros buat Tuhan itu nggak apa-apa, saudara. Di bagian yang lain, di perikop yang sama di Yohanes pasal 12, itu dijelaskan yang mengkritik Yudas. Dan Yudas mengkritik bukan karena memperhatikan orang miskin, bukan karena pemborosan alasan itu untuk memperhatikan orang miskin, tetapi karena Yudas itu ingin korupsi uang itu. Jadi dia menggunakan amal hanya sebagai topeng, kedok saja untuk mencuri uang Tuhan. Apa tanggapan Yesus? Jelas bahwa Yesus menyalahkan para pengkritik murid-murid itu dan membenarkan Maria. Ada beberapa hal yang bisa kita dapat dari sini juga. Ya, tidak jadi soal berapa banyak orang menyalahkan kita, yang penting Tuhan membenarkan. Catatan. Selain daripada itu, kalau ada orang yang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, maka kita tidak boleh sembarangan mengalihkan persembahan itu hanya untuk alasan orang miskin. Karena jawaban Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu. Ya, tetapi kalau ini minyak dipersembahkan untuk Tuhan, ya untuk Tuhan. Kalau orang mempersembahkan sesuatu untuk pelayanan, ya untuk pelayanan. Ya, jangan kita terjebak Injil sosial lalu hanya memikirkan sosial saja, padahal pekerjaan Tuhan itu sangat luas. Nah, inilah berita firman hari ini, supaya kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan dengan hati yang tulus ikhlas, dengan kerendahan hati, dan mempersembahkan dengan tujuan yang jelas karena rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru hari ini. Berkat-Mu melimpah.
menyertai sepanjang hari ini kehidupan umat-Mu Tuhan. Dan Engkau mengawali dengan berkat firman Tuhan, supaya kami mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan dengan kerendahan hati dan juga dengan tujuan yang jelas. Tuhan menolong setiap kami menyatakan syukur kami melalui persembahan kami yang terbaik. Esok hari Minggu kami datang beribadah, kami mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kesempatan yang baik kami mohon campur tangan Tuhan atas persiapan ibadah esok hari Minggu. Kami mendengar kabar-kabar tentang bagaimana virus corona merajalela, tetapi beri Tuhan kami keberanian untuk datang dengan persiapan yang lebih. Itu menunjukkan iman percaya kami kepada Tuhan. Dengan kami taat protokol kesehatan, dengan kami mempersiapkan sebaik-baiknya. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Ibu Pendeta Tasina di ibadah Minggu pagi, dan Pak Pendeta Muda Triseno yang akan menyampaikan firman di Minggu sore. Tuhan mengurapi pelayanannya, menangkap isi hati Tuhan untuk umat-Mu mendengar pesan-pesan dan nasihat firman-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran dan rancangan hidup dalam Tuhan. Urapi juga worship leader, tim musik, singer, juga tim multimedia dalam persiapan dan latihan mereka yang terbaik. Kami juga berdoa untuk lingkungan supaya diberi keamanan, juga kebersihan, tim kebersihan yang mensterilkan tempat dapat bekerja dengan maksimal. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh umat Tuhan dalam berkat perlindungan penyertaan Tuhan. Diberi kesehatan semuanya sehingga dapat beribadah kepadamu. Baik secara langsung tatap muka datang beribadah ke gereja maupun yang online di rumah, Tuhan memberkati menyertai. Firman-Mu diberitakan, umat Tuhan memperoleh makanan rohani, bertumbuh dalam iman percaya, melangkah dalam rencana dan rancangan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Tuhan memberkati. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.